Nih, sekarang saya lagi mau menuju ke Tiananmen, yaitu salah satu alun-alun yang terbesar ketiga di dunia. Nah, ini lorongnya nih, kita akan menuju ke sana. Nah, Tiananmen ini adalah salah satu lorong yang akan mengantarkan kita kepada kota terlarang atau Forbidden City. Kita lihat aja langsung yuk. Tidak lengkap rasanya kalau mengunjungi Cina tapi tidak ke Forbidden City. Salah satu istana terkenal di dunia selain Istana Versailles di Perancis dan Istana Buckingham di Inggris. Untuk menuju Forbidden City, kita harus melewati pintu gerbangnya terlebih dulu, yaitu Tiananmen Square. Gerbang dan alun-alun Tiananmen juga nggak kalah pentingnya loh. Penjagaan di sini sangat ketat. Banyak polisi berjaga dan mengawasi setiap detiknya. Aduh, sekarang nih kita lagi bermasalah. Kayaknya polisi-polisi nanya, ini untuk kepentingan apa? Karena kelihatan dua kamera gede. Untung kita udah bawa surat dari Indonesia yang disetujui langsung oleh pihak pemerintahan Cina. Kita langsung ke sana yuk. Lapangan ini terletak di luar pintu selatan Istana Kuning dinasti Ming dan Qing. Dinamakan Tiananmen yang artinya adalah pintu gerbang surga. Di lapangan ini tidak boleh ada papan dan poster reklame. Bahkan bus dan kendaraan yang melintasi jalan di depan lapangan juga tidak diperbolehkan memiliki reklame di badan bus atau kendaraan. Di sebelah kiri saya ini ada gedung Kongres Rakyat Nasional berseberangan langsung dengan Tugu Pahlawan Nasional. Di tahun 1989 pernah terjadi demonstrasi yang besar-besaran dan itu satu kejadian monumental untuk negara Cina, di mana semua rakyat Cina turun ke alun-alun ini antara pendukung demokrasi dengan penentang demokrasi. Nah, kalau kita kan 1998, berarti sekitar 9 tahun setelah kejadian di sini terjadilah di Jakarta. Nanti kita bakal lihat lagi, masih banyak nilai-nilai sejarah. Kalau kita pernah lihat TV-TV besar yang ada di jalan-jalan raya, kayaknya yang ini nih yang paling besar. Karena ada informasi bahwa ukurannya sekitar 150 meter. Waduh, ini pertanyaan saya satu, beli TV yang model gini, toko mana yang jual, ya nggak? Ada dua lagi, waduh. Nah, jadi TV ini menayangkan sejarah dari Tiananmen Square ini. Ada gambar peperangan tadi, kemudian ada gambar satu kemajuan-kemajuan dari negara Cina. Ada orang dagang juga. Ini seperti di Taman Monas, cuman ini jauh lebih luas. Di hari libur banyak rakyat Cina yang semua turun ke alun-alun ini. Jadi Tiananmen itu artinya adalah satu pintu menuju surga. Nah, itu artinya. Nah, Tiananmen ini adalah satu gerbang pemisah dengan Forbidden City atau kota terlarang. Jadi ketika orang ingin berkunjung ke Forbidden City, dia pasti akan melalui Tiananmen dulu. Tepat di atas pintu gerbang Tiananmen terdapat gambar Ketua Mao atau dikenal dengan Mao Zedong.
Pada ujung utara lapangan Tiananmen terdapat sebuah tower. Awalnya dibangun pada tahun 1417 selama dinasti Ming. Dulu dipakai untuk upacara pernyataan menang perang dan untuk mengumumkan siapa yang menjadi kaisar dan permaisuri. Sampai tahun 1911, ketika kerajaan feodal terakhir usai, tidak ada yang bisa masuk menara kecuali keluarga kerajaan dan bangsawan. Aduh, alhamdulillah nih bulan Ramadan. Haus, tapi inilah perjuangan. Makanya kalau kita lihat karena mayoritas penduduk di Cina ini memeluk agama Buddha, kita lihat di tengah bulan Ramadan masih banyak mereka yang minum, makan, karena mereka memang tidak beragama Islam, mayoritas adalah beragama Buddha. Saya bilang juga apa, bener kan? Baru keluar satu pintu gerbang. Aduh, udah ketemu lagi pintu yang lain, ini kapan sampainya, kapan keluarnya. Aduh, jalan terus. Jadi ini namanya pintu Taihe. Nah, artinya itu T kedamaian, He ketentraman. Melalui gerbang Tiananmen ini, saya memasuki Forbidden City. Ribuan orang berkunjung setiap harinya di sini. Sebenarnya, Forbidden City ini terbagi atas beberapa pintu gerbang. Bisa dibayangkan betapa luasnya tempat ini. Forbidden City ini adalah sebuah istana kekaisaran terbaik dengan struktur kuno terbesar yang mewah. Forbidden City yang terletak di jantung kota Beijing ini adalah rumah bagi 24 kaisar di zaman dinasti Ming dan dinasti Qing sebagai dinasti terakhir dalam sejarah kekaisaran Cina. Tempat ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat tata kota Beijing tempo dulu. Ini satu situs sejarah yang it's very awesome. Tamam, mia, keren. Dan informasinya jalan yang sedang saya telusuri ini adalah jalan di mana para kaisar ketika ingin masuk ke dalam kerajaan, mereka melalui jalan ini. Waduh, ini kayak kaisar nih kayaknya jalannya ya.